Aktor sekaligus presenter Ibnu Jamil belakangan ini terlihat semakin akrab dan kompak dengan putri sambungnya Abigail Katelia atau yang akrab disapa Yaya. Enggak tuh, aku ikut kamu. Masa? Iya, kan kamu punya 2 tiket kan? Ya. Gadis kecil yang merupakan buah hati dari Ririn Ekawati itu tampak rutin menemani sang ayah sambung dalam berbagai aktivitas, khususnya yang berkaitan dengan olahraga. Pria 44 tahun ini menyebut bahwa keluarga kecilnya juga memiliki kecintaan yang sama dengan olahraga. Tak sekedar mendampingi, Yaya juga sering menerima hadiah dari Ibnu Jamil sebagai bentuk apresiasi atas kebersamaannya dalam berbagai kegiatan. Ibnu pun tak segan membelikan mainan atau makanan favorit untuk Yaya. Iya bang. Itu dekat orang anak gue. Iya, maksudnya sering kasih reward juga. Itu kenapa sih bang? Sering ke olahraga bareng juga itu katanya. Baru-baru ini ternyata itu gimana bang? Ya seneng aja kita bisa olahraga bareng, sehat bareng gitu. Karena memang saya sama Ririn pengen kita ini semuanya sehat-sehat. Si Ibnu ketipu sama manajernya. Anjing. Berarti yang mengajarkan olahraga sejak dini untuk anak-anak yang mungkin. Coba tanya Semuanya saya pengen ajarin, tapi kan nggak mungkin. Karena saya ini bukan siapa-siapa gitu, tapi yang jelas saya pengen diri saya sehat terlebih dahulu supaya saya nanti bisa melakukan aktivitasnya enak, kerjanya enak, bisa maksimal, nggak cuma kerja tapi juga untuk keluarga gitu, dan sampai hari tua nanti supaya nggak ngerepotin keluarga, nggak ngerepotin anak cucu gitu. Dan itu saya tularkan juga untuk tahan dulu pertanyaannya. Iya. Saya tularkan, saya berharap juga Ririn, anak-anak saya juga seperti itu, karena kalau saya sih lebih suka dengan kita membeli alat-alat kesehatan untuk menunjang kita berolahraga ketimbang kita membeli kesehatan di rumah sakit. Udah beli alat-alat itu di rumah mungkin Ya udah dong. apa aja? Apa aja? Oh banyak. Lihat aja di Instagram ada treadmill, ada sepeda statik, ada macam-macam gitu, ada apa lagi tuh, apa lagi ya, beli mat kita buat olahraga, body weight, strength, latihan strength di rumah sama-sama gitu. Tapi kan dengan ada alat kalian? Ya sweet. Mas, dengan adanya alat-alat tersebut kan, tapi Mas sendiri kan lebih seringnya lari di GBK nih gitu. Kegunaannya sendiri untuk di rumah itu apa gitu? Apakah memang hanya digunakan untuk pas lagi mager aja mau lari? Ya, namanya kan manusia, wajar. Ada yang namanya mager, ada yang namanya waktunya nggak terlalu banyak. Kalau kita keluar olahraga di luar kan kita harus siapin waktunya lumayan banyak gitu loh. Belum juga cuaca. Kalau cuacanya lagi nggak mendukung, kita bisa olahraga di rumah gitu. Jadi meminimais rasa malas kita supaya kita sama-sama untuk berolahraga gitu. Nggak ada rencana buka tempat gym mungkin sekalian? Kan alat-alat gym kan ibaratnya alat-alat. Saya mau buka sport center sekalian. Karena kan alat-alat seperti itu kan nggak murah ya Mas. Ibaratnya kan kenapa nggak ya sekalian aja buka tempatnya sekalian. Enggak terlalu serius. Kalau mau buka tempat gym, mending kita nge-gym di tempatnya aja, sudah ada, kita tinggal bayar membernya, itu jauh lebih efektif. Karena itu harus nyiapin ruangan, beli alat-alatnya lebih mahal lagi. Kita kan punya alatnya juga nggak terlalu lengkap, nggak banyak. Tapi bang kemarin kan kayak Yayan pernah ngasih request kayak apa, minta ke abang kan udah sering olahraga bareng. Oh tadi pagi dia minta temenin basket. Gantian, kemarin dia temenin saya tanding pedal, tadi pagi dia latihan basket karena bentar lagi ada pertandingan basket. Dan request hadiah gitu ada nggak sih bang? Kamu pernah ngasih apa ke dia? Request hadiah? Oh dia mah yang penting mainan. Apapun mainannya dia senang banget. Dia itu level tertinggi dari dikasih mainan adalah unboxingnya. Setelah unboxing udah selesai. Jadi banyak mainan yang penting yang ganggu ya? Iya, yang penting beliin mainan yang ada boxnya, udah. Kejutan gitu. Udah. mau dimainin apa enggak nanti. Ya. Suka susah nggak sih ngajakin Yaya, apa memang harus dikasih reward dulu baru mau olahraga? Enggak. Gampang. Ya balik lagi, namanya kan anak kecil, ada moodnya kapan. Kita nih sebagai yang lebih besar harus lebih tahu ini moodnya lagi oke apa enggak gitu.
bukan berarti kita ngikutin mood dia ya, cuma memang kita harus pinter-pinter ngebaca situasi. Itu berlaku juga nggak buat Dovin dan olahraga gitu? Olahraga, iya Dovin udah sendiri, udah alhamdulillah Dovin, Yaya, Jasmine udah mulai sadar untuk dia harus bergerak, dia harus berolahraga. Karena kan tadi saya bilang olahraga itu ya kunci kita untuk supaya sehat. Aktor Ferry Mariadi ternyata memiliki sisi protektif yang kuat terhadap putrinya Lea Prinsi. Mau kemana sih? Gak mau kemana-mana, abis saya nggak bilang sih mau pergi. Aku cuma pakai baju tidur. Aku pakai baju tidur. Hal ini diungkapkan oleh sang istri Deswita Maharani yang menyampaikan bahwa suaminya sangat menjaga dan memperhatikan setiap perkembangan putri mereka, terutama sejak Lea mulai beranjak remaja. Meskipun dikenal sebagai sosok humoris dan santai di hadapan publik, sikap Ferry di lingkungan keluarga menunjukkan kedekatan emosional yang mendalam, khususnya dalam perannya sebagai ayah. Ia cenderung lebih berhati-hati dalam mengawasi pergaulan dan aktivitas Lea sehari-hari. Sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, Deswita menyadari bahwa sikap protektif Ferry muncul dari rasa sayang dan keinginan untuk menjaga anak perempuan mereka dari pengaruh negatif. Aku sih sebenarnya pengen dia juga di bidang yang sama. Sebenarnya bukan apa-apa, supaya kita ngarahinnya juga lebih gampang. Karena kalau misalnya dia bekerja atau dia berkecimpung di bidang yang sama dengan ayah dan ibunya, kalau kita ngasih pendapat, kita ngasih arahan, itu kan sesuatu yang benar-benar kita alami sendiri. Ganti baju. Sesuatu yang kita alami sendiri. Tapi aku nggak paksain. Apapun yang Abai mau nanti boleh selama itu positif Abai dan mau corong. bukan ini lagi ngomongin itu sayang, jangan ngomongin itu lagi. Oke ganteng. Saya mau ke mobil ya. Ya mana sih, maaf ya dek, maaf ya dek. Bisa nggak sih mungkin ngarahin anak buat nonton atau apa gitu tuh? Anak-anak itu nggak bisa dibohongin. Kalau mereka capek ya kayak tadi gitu, nggak bisa aku marahin. Dulu juga kalau misalnya syuting yang bukan live, syutingnya yang tapping, itu dari rumah aku udah ingetin, Bay nanti ini akan capek loh, Bay kira-kira mau nggak? Kalau dia bilang mau, oke. Dan dia tuh harus strict banget. Anaknya memang mungkin kayak bapaknya ya. Kalau kita bilang 2 jam ya harus 2 jam. Lewat dari 2 jam dia akan tahu gitu. Kayaknya tadi nggak segini deh jamnya. Jadi kita memang, aku biasanya ngarahinnya kalau syutingnya outdoor atau syutingnya tapping, biasanya aku spare waktunya tuh 2-3 jam. Misalnya breaknya harusnya sebenarnya jam 4, tapi aku bilang kayaknya ini maghrib deh baik gitu. Jadi supaya kalau ternyata lewatnya lebih, kalau ternyata selesainya lebih cepet dia lebih happy. Tapi kalau ternyata maghrib kan udah dibilangin gitu. Jalan nggak ada yang dibikin-bikin ya gitu, karena biar aja waktu yang menjalankan semuanya, menjadikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pokoknya banyak doa aja dan niat baik aja, dan kita kan memang pengennya segala sesuatunya itu berjalan baik supaya aku, Lea, itu yang kita utamakan sebenarnya Lea dari dulu. Apapun yang kita lakukan semua Lea. Kita pengen Lea, Abai itu nanti sampai gede itu bisa bareng-bareng terus gitu. Jadi itu kita harus demi anak-anak semuanya harus menjadi lebih baik. Waktu itu untuk menurunkan egonya supaya bisa kompak sama Lea dan ibunya seperti apa sih? Nggak ada menurunkan ego sih, sebenarnya lebih ke karena ngerasa kalau udah punya anak tuh udah bukan ego sih yang kita pikirin, tapi kita punya tanggung jawab bahwa anak-anak ini harus punya masa depan yang bagus gitu. Karena kita sebagai orang tua kan nggak dididik gagal sama orang tua kita, jadi kita nggak pengen anak-anak kita ngerasain kegagalan gitu. Kalau orang tuanya punya sifat yang nggak baik gitu, kita nggak mau kayak gitu. Karena kalau menurut aku, setiap orang tua itu selalu menjadi versi terbaik buat dirinya dia sendiri untuk bisa ditampilkan sama anaknya. Tapi Lea juga sering curhat nggak sih kayak cara buat bertahan di entertainment seperti apa? Iya, Kan Kak kebetulan. Deswita, Kak Ferry juga masih tetap konsisten gitu. Lea tuh termasuk anak yang aktif banget untuk bertanya, dan dia tuh anak yang paling takut untuk berbuat kesalahan. Kadang aku suka bilang, Kak nggak apa-apa, bikin salah tuh nggak apa-apa, jadi jangan takut banget bikin salah. Nah, perfeksionis banget Lea tuh, dan dia lebih cocok bercerita apa-apa tuh memang sama ayahnya. Jadi mungkin dia melihat dari sudut pandang cowok gimana sih, kalau sudut pandang cewek kan dia udah punya 2 orang yang bisa ditanyain gitu. Jadi dia memang lebih banyak cerita sama bapak. Tapi memang Kang Ferry segitu protektif banget sama iya, Lea. Betul. Semua sama Akang tuh semua sama semua anak-anaknya, mau cewek mau cowok itu protektif banget. Cuman beda aja, membedakan aja. Mungkin kalau Lea
memang dari alaminya biasanya orang tua itu selalu lebih protektif ke anak perempuan, karena anak laki-laki itu nanti dia harus disiapkan untuk bisa jadi pemimpin. Jadi kalau terlalu kita kekep banget, takutnya dia akan rewel nantinya, sementara kan nanti banyak orang yang akan bergantung sama dia. Konflik antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil semakin meluas. Di tengah perjuangannya mendapat keadilan atas anaknya, dirinya dihadapkan dengan kehadiran pemeran baru yang diduga sebagai orang bayaran dari pihak Ridwan Kamil untuk membuat cerita palsu. Mengaku sebagai ayah biologis anaknya, Revelino Tuasi disebut Lisa sebagai sosok heboh yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang diajukan. Tak asal sebut, wanita 25 tahun ini mengaku memiliki bukti rekaman pembicaraan dengan salah satu saksi dari pihak Revelino. Dirinya pun berani menjamin bahwa seorang Revelino tidak memiliki hubungan darah dengan anak yang saat ini ia besarkan. Kemarin aku ke siapa tuh, ke RV. By the way kan, ya kan. Gimana tuh mungkin? Itu kafenya udah kayak itu kafe apa gudang, udah gitu. Terus kan aku kan ada tuh di suratnya kan saksi inisial B kan, ya kan, inisialnya B, sebut aja. Dia tuh telepon aku, ada kok recordnya, telepon aku nggak bisa buka di sini. Oke. Apa mungkin? Dia bilang emang dia emang diiming-imingin uang, dan si inisial B ini tahu kalau misalkan aku tuh ngomong kayak gitu yang di DM itu tuh bercanda, karena posisinya itu ada dia. Oh, yang ini anak ini kan anak muda. Iya, itu bercanda ya. Gitu. Bercanda dan sorry, under alkohol nih, kan dulu kan zaman-zamannya masih ini ya. Brutal lah ya. Enggak munafik gitu. Iya, gue dibayar. Emang dia menjanjikan uang gitu. Cuman enggak sebut nominal. Si B ngomong begini, begitu. Nggak tahu ya. Dia sih bilang, Lisa gue takut katanya, gue terancam kalau kayak gini. Gue jadi tim lo aja deh. Tim apa? Aku mah nggak ada tim-timan. Tapi si B ini adalah orang terdekatnya dari si RV itu yang fitnah aku, yang mengaku-ngaku bapaknya Selin. Perempuan atau laki-laki? Apa? Si B. Laki-laki. Oh. Okay. Tapi sosok si B kenapa akhirnya maksudnya baru kali-kali ini itu Kak, klarifikasi ke dirimu, kenapa nggak dari dulu mungkin? Menjelaskan. Dari dulu gimana? Enggak, maksudnya menjelaskan bahwa itu tuh mungkin dia udah ngerasa terancam kali atau ada apa. Terus dihubungin kan sama suamiku kan. Gitu, kenapa? Dibilang kok katanya suamiku kok katanya kerja di kafe itu, padahal kafe itu kan bukan punya RV, itu punya orang lagi. Justru si RV yang kerja di situ, dan kafe itu udah tutup gitu. Oh, udah. Berarti kafe itu bukan punya si bukan, dan suami saya tuh nggak pernah maksudnya kerja di sana gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi benar-benar mengada-ada aja gitu, emosi kan. Akhirnya kan rumah saya kan dari ke kafe itu kan nggak jauh, akhirnya kita kesana. Kak, berarti bisa dibilang juga nggak sih kayak maaf ya, kayak cinta ditolak, dia akhirnya sampai berani sefrontal ini ngomong kayak sampai bilang kesaksian. Nggak tahu, tanya aja ke dianya. Kenapa dia bisa tiba-tiba gila, tiba-tiba muncul gitu. DM mengancam. Pokoknya gue nggak mau tahu ya, gue bakal bilang ke publik kalau Selin tuh anak gue. Gitu. Mungkin alasannya apa Kak? Bilang nggak kayak? Nggak tahu. Ya itu kali ya, uang kali ya. Oke. Ditawari kali, dimimi kali ya. Ketemu juga nggak sih? Enggak. Geli. Kenapa geli? Ya geli, maksudnya ngapain sih gitu loh. Bener-bener ngapain sih Mbak gitu lah. Tapi dia siap untuk tes DNA juga ya? Ya ngapain ikut-ikutan coba? Kok tiba-tiba ada pihak ketiga? Ya terpisah aja, ngapain? Iya Kak, kalau Lagian juga bukan dia kok, bukan darah daging dia. Mau ngapain coba ikut-ikutan? Emang udah dicoba buktiin itu bukan darah daging dia? Gimana? Udah bisa buktiin. Ya memang yakin banget, 100% ya. Yakin 100% nggak ada, itu nggak ada. Coba, justru kalau misalkan dia masuk ke dalam ini tes DNA, justru takutnya nanti ada rekayasa lagi gitu. Ini mainan apa gitu kan. Makanya saya kemarin emosi, akhirnya ke kafenya, maksudnya tuh apa gitu loh.
kenapa dia bisa berstatement bahwa itu Betul. ada darah dagingnya? Iya, betul. Kenapa gitu maksudnya Mbak Lisa? sampai saat ini Udah gitu kan apa namanya lawyer kan kalau ngomong tuh kan sombong banget ya. Tahu gue ngapain tiba-tiba muncul begitu. Tahu alamat kan gitu. Coba aja sini duduk bareng-bareng. Maksudnya apa gitu kan? Mau nanya aja gitu. Kenapa tiba-tiba muncul pas lagi viral gitu? kalaupun memang benar itu anaknya Bukan. pernah nggak terpikirkan kalau misalnya Bukan. Tapi sih yakin apa sih itu bukan anaknya dia menurut kamu? 100% yakin bukan. Ini mah udah Mbak, saya udah pegang nih rekamannya ada di sini. kalau misalnya dipanggil sebagai saksi akan membawa rekaman itu juga kan? Ya iyalah harus. Valid no debat ini. Berarti masih yakin ini anaknya RK ya Mbak atau seperti? Iya memang anaknya beliau. Mbak terkait dari pihak RK juga udah siap nih buat tes DNA. Nah itu dari Mbak Lisa sendiri gimana? Aku juga udah siap, mana ngomong siap-siap aja di media tapi nggak ada aksi-aksi. Enggak, karena kan tes DNA juga kan harus mengikuti prosedur hukum kan, katanya gitu kan. Ya sudah ikuti aja, diikuti aja.